Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai apa yang pernah saya buat dengan senior-senior saya, sahabat-sahabat saya, untuk suatu perlombaan namanya Gemastik Pagelaran Mahasiswa TIK sekitar 2 tahun yang lalu. Saya waktu itu masih mahasiswa baru. Nah, kami klasifikasi eh, berita COVID waktu itu, judul berita COVID, kemudian kami klasifikasikan hoax atau tidak hoax. Dan waktu itu kami membuat sebetulnya model deep learning ya, CNN BLSTM. Tapi di sini saya akan bagikan model lain menggunakan machine learning. Oke, langsung saja. Ini datanya ya dari eh, berita COVID di Indonesia. Kemudian kita cek, ternyata ada 2.496 observasi gitu. Dan tidak ada yang kosong, tidak ada missing value. Kita cek duplikasi data juga tidak ada, kemudian kita hitung berapa sih yang hoax dan berapa yang bukan hoax. Nol itu bukan hoax, satu itu hoax. Ternyata didominasi oleh yang bukan hoax ya. Jadi si data berlabel hoax itu hanya sekitar 27,44% dari keseluruhan observasi gitu. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai eh, data yang tidak seimbang, imbalance data, tapi dia yang ringan gitu, yang masih ringan. Nah, jadi di sini saya tidak akan melakukan penanganan terhadap ketidakseimbangan data ini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menangani ketidakseimbangan data ini, silahkan gitu. Tapi kalau misalkan saya di sini eh, belum menerapkan penanganan terhadap imbalance data, tapi saya menggunakan algoritma machine learning yang dapat cukup robust terhadap data imbalance seperti support vector machine dan juga random forest. Nah, kemudian ini peer processing-nya ya. Ini untuk stopword-nya saya ambil dari GitHub, kemudian saya tambah kata top. Kenapa? Karena di sini ya, ini ada judul top 5 gitu. Nah, top ini awalnya itu nggak masuk nih, jadi di sini masih ada top gitu. Nah, kemudian jadi saya tambahkan top dengan ditempel gitu ya, nambi append. Nah, kemudian kita lihat berapa sih jumlah stopword-nya. Kemudian kalau misalkan ini sudah jalan semua, kita print done. Oke, ternyata jumlah stopword-nya ada 759 kata gitu. Nah, kemudian kita aplikasikan eh, si ini ya, clean text tadi, pendefinisian model tadi. Kemudian kita lihat hasilnya seperti inilah. Nah, kemudian selanjutnya, karena ini data teks, ya, dan seperti biasa kita perlu feature extraction. Nah, di sini saya masih menggunakan TF-IDF dengan unigram gitu. Jadi kita bagi dulu jadi variabel X dan Y. Variabel X-nya adalah teks bersih, kemudian Y-nya adalah hoax, gitu ya. Nah, kemudian dengan bigram kita hitung akhirnya kita punya berapa feature gitu. Nah, ternyata saat ini kita memiliki 3.833 feature. Nah, dari 3.833 fitur ini ada apa aja gitu, kita bisa lihat sebetulnya. Nah, jadinya seperti ini. Ada AA, kemudian AADC, Amin, bla 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 sampai dengan zona zonasi gitu ya. Kalau misalkan setelah kita buat matriks jadinya seperti ini gitu. Ini kita buat jadi matriks. Nah, kemudian fitur selection. Fitur selection ini sebetulnya kita opsional ya. Karena ya kalau misalnya dilihat data kita juga sebenarnya nggak begitu banyak fitur yang kita miliki hanya 3.000, 4.000 mendekati 4.000. Boleh tahap ini kita skip. Tapi saya akan tetap menggunakan fitur extraction dalam hal ini dengan G-square. Nah, ini angka K sama dengan sekiannya ini bisa diubah-ubah ya teman-teman. Silahkan. Bisa saya coba dari 100, 200, 500, 1000 dan juga tidak melakukan fitur extraction atau sama dengan 3.833 gitu. Nah, kemudian kita tampilkan banyak fiturnya berapa. Kita bagi ya seperti biasa jadi data training dan juga data testing. Ini saya pembagiannya 0,2. Jadi satu bagian untuk testing, 4 bagian untuk training. Kemudian ini untuk model selection-nya.
di sini saya akan menggunakan SVM dan juga Random Forest Classifier. SVM yang saya gunakan di sini ada dua, yakni Linear SVC dan juga SVC itu sendiri. Bedanya apa sih linear SVC dengan SVC itu sendiri? Sebetulnya linear SVC itu adalah SVC ketika menggunakan kernel linear. Nah, dampaknya apa? Salah satu dampaknya adalah dia lebih cepat gitu. Jadi linear SVC itu adalah salah satu bentuk dari SVC yang versi cepat gitu. Pemrosesnya lebih cepat daripada SVC. Nah, kemudian untuk linear SVC dan SVC, kenapa saya menggunakan nilai C sama dengan 5,0 itu C itu, nah tadi kita kan punya data yang bisa dikatakan tidak seimbang gitu ya, meskipun ketidakseimbangannya masih ringan gitu. Nah, itu eh, dia bisa ditangani dengan SVC atau SVC ya, terutama SVM itu classifier, dia dengan mengatur nilai C-nya gitu. Nah, di sini saya coba menggunakan nilai C 5,0. Nah, sebetulnya nilai C ini dia bentuknya adalah floating point dari 1,0 sampai dengan tak terhingga gitu. Nah, teman-teman bisa coba-coba, jadi bisa diganti nih C-nya dari 1,0 sampai dengan tak hingga. Nah, kemudian kita masukkan ke modelnya, kita lihat training, bla bla segala macam. Kemudian kita juga lihat evaluasinya ketika dia melakukan prediksi gitu. Nah, saya buat tabel Excel, saya ganti share screen. Oke, ini untuk Excel-nya. Jadi ada jumlah fiturnya. Tadi saya sudah katakan saya ganti-ganti gitu ya. Dari 100, 200, 500, 1000, sampai dengan tidak melakukan fitur extraction atau sama dengan 3833. Nah, kemudian ada tiga model yakni linear SVC, SVC, dan juga random forest. Di sini ada untuk data latih dan juga data uji. Nah, jadi uji ini prediksi ya, mencari prediksinya. Nah, di sini, kalau misalnya kita lihat, sebenarnya untuk data latih, yang paling tinggi nih akurasinya, paling tinggi akurasinya itu ketika dia di sini. Ini paling tinggi nih akurasinya. Akurasinya mencapai 94,7%, dekat 95%, sangat bagus gitu ya. Tapi dia waktunya lama, lebih dari 1 detik gitu untuk atur latihnya. Itu terjadi ketika menggunakan model SVC dan fiturnya sebanyak 1000. Nah, kalau data ujinya gimana gitu ketika ini? Nah, dia akurasinya 0,94, waktu latihnya 0,354 detik, gitu ya. Hampir setengah detik gitu. Nah, ada nggak sih? Kalau misalkan kita cuma melihat, oke akurasinya bagus, oke kita langsung tembak pakai ini. Menggunakan model SVC dengan jumlah fiturnya adalah 1000 gitu. Tapi saya eh, mencoba melihat dari sisi yang lain gitu. Saya ingin waktunya itu yang cepat. Jadi saya nggak akan pakai SVC ini ternyata, karena SVC terhitungnya lebih lambat daripada yang lain. Gitu. Nah, random forest lama juga. Masalahnya apa lagi? Akurasinya juga ternyata nggak begitu baik. Meskipun random forest juga dapat menangani data yang imbalance data gitu ya. Tapi mungkin karena saya juga belum begitu ngotak-ngatik algoritmanya, jadi ya masih bawaan gitu ya. Jadi ya belum begitu bisa menghasilkan akurasi yang meningkat tajam gitu ya, dan waktunya juga lama. Nah, akhirnya setelah saya lihat-lihat, saya putuskan untuk menggunakan linear SVC ketika fiturnya sebanyak 3833 atau tidak direduksi fiturnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat nilai akurasinya 0,91, waktunya masih cepat 0,067 detik ya. Kemudian ketika data ujinya akurasinya tinggi 0,922, waktu prediksinya juga rendah gitu. Nah, ini ya kalau misalnya kita lihat di data latih itu akurasinya sekian 0,913. Ini hasil cross validasi. Nah, ketika dia melakukan prediksi itu akurasinya 0,92, lebih tinggi kan? Apakah ini artinya model ini underfitting? Menurut saya ini belum termasuk underfitting karena kalau misalkan kita bandingkan ini belum ada selisih 5% dari nilai testingnya. Jadi ini belum 105% dari nilai si akurasi training. Jadi dia masih
menurut saya kategorikan belum termasuk pada kategori eh, under underfit gitu ya. Karena si kata prediksinya dia di atasnya. Oke, jadi saya pilih yang K-nya sama dengan 3833 dengan algoritmanya adalah linear SVC. Oke, balik lagi ke notebook yang tadi. Jadi saya akan melakukan hyperparameter tuning untuk si linear SVC gitu ya. Dengan tadi nilai K-nya sama dengan 3833. Ya, ini nilai K-nya. Oke, setelah dilakukan hyperparameter tuning, saya kan, coba loss-nya, dual, multiclass, fit intercept, sama class weight-nya. Kita coba, kemudian didapatkan bahwa pemodel terbaiknya ketika C-nya 5,0 yang tadi sudah disetting secara manual gitu ya. Class weight-nya balance. Kenapa ya? Tentu karena tadi kan datanya itu imbalance itu, maka kita balance kan di sini. Class weight-nya balance, kemudian fit intercept-nya false, dengan random acceptance 42 ini juga kita setting. Nah, kemudian ini kita tampilkan nilai dari confusion matrix dan juga eh, classification report-nya gitu ya. Hasilnya seperti ini, dapat dilihat bahwa nilai presisi untuk kategori bukan hoax itu 0,94, sementara untuk hoax itu 0,86. Untuk recall-nya yang non-hoax itu 0,95 dan juga yang hoax 0,82. Advance score-nya sekian ya, ini support-nya, dan akurasinya 0,92 gitu. Nah, ini kalau misalnya kita baca dari conversion matrixnya, berarti ini kan 0, 1, 0, 1 gitu ya. Untuk sumbu X-nya dia adalah true dan sumbu Y-nya adalah prediksi gitu. Artinya di sini masih ada 17 yang sebenarnya dia hoax, tapi dikategorikan tidak hoax. Dan ada 23 yang sebenarnya dia adalah hoax, tapi sorry, dia bukan hoax, tapi dikategorikan hoax gitu ya. Itu kesalahannya di situ. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman eh, berbagi saya hari ini. Silakan teman-teman bisa oprek lebih jauh lagi, mungkin bisa ganti algoritma machine learning yang lain, gitu ya. Atau mungkin mau dicoba dengan deep learning juga silakan. Dan eh, lagi-lagi ya teman-teman, hati-hati bahwa deep learning itu tidak selamanya selalu akan lebih baik daripada machine learning. Mungkin dia akurasinya lebih bagus, tapi bisa jadi dia ternyata waktu latihnya, waktu prediksinya jauh lebih lama gitu. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan banyak aspek sebelum menentukan suatu algoritma yang digunakan. Dan hati-hati juga karena kesalahan satu baris kode aja, misalkan kita salah ngoding. Sebenarnya nggak salah ngoding gitu ya, kita ada sedikit kekeliruan gitu. Codingnya jalan dan hasilnya sama, tapi waktu untuk runningnya itu bisa jauh lebih lama gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya dan terima kasih juga teman-teman sudah nonton. Terima kasih juga kepada sahabat Mahes dan juga sahabat di Asra yang sudah memperkenalkan saya pertama kali dengan dunia machine learning saat itu ketika ikut ke Mastik. Terima kasih, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.